Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan dari kitab Kejadian, dan saya merencanakan akan menyampaikan renungan secara berseri dari Kejadian 1, Kejadian 2, dan seterusnya. Dan saya berharap saudara sekalian bisa mengikutinya dan kita mau terus diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk bisa memahami apa yang merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman. Berilah kami pencerahan, berilah kami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya memulai renungan ini dengan sebuah tema, semua berawal dari Allah. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu memang bermula atau berawal dari Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang aktif, berkarya, bekerja, dan mempunyai pola yang memang harus diikuti, diteladani oleh manusia sebagai ciptaannya. Bahwa kita diciptakan begitu istimewa, segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan saudara-saudara, pernahkah saudara merenungkan ataupun memikirkan mengapa saudara ada di tengah-tengah dunia ini? Dan untuk tujuan apa saudara ada di sini? Maka melalui Kejadian pasal 1 kita belajar beberapa hal. Pertama, bahwa Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau sering disebut dengan istilah creatio ex nihilo. Allah itu tidak terbatas, dia kekal. Akan tetapi ciptaannya tidak bersifat kekal, karena ada mulanya, ada awalnya. Dia mencipta 6 hari lamanya. Dan 1 hari itu dipahami seperti waktu sekarang ini, yaitu 24 jam 1 hari. Sebab di dalam kitab Kejadian ada frasa yang diulang-ulang, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi dengan demikian, ciptaan itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Allah menata layang ciptaannya. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam sebuah perencanaan yang matang atau dalam desain yang matang bahkan sempurna. Dia tidak menciptakan sembarangan dan tanpa tujuan. Dia memberikan nama-nama dan juga memisahkan terang dan gelap, matahari, bulan dan bintang-bintang, kering ataupun daratan dan perairan. Kemudian ada air yang di atas dan yang di bawah. Semua ciptaan ditata sedemikian rupa dalam sebuah keteraturan dan semuanya disebutkan baik adanya, sempurna, tanpa dosa. Untuk apa semua itu dibuat, diciptakan? Tentu diciptakan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Allah memberkati. Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga memberkati ciptaannya. Dia memelihara seluruh ciptaannya, dan secara khusus manusia diberikan penugasan khusus untuk beranak cucu, memenuhi bumi, tetapi juga untuk menguasai ataupun mengelola bumi dan segala isinya agar tetap terpelihara dan juga produktif. Manusia sebagai gambar ilahi diciptakan dan ditempatkan di bumi untuk menjadi duta Allah, menjadi wakil Allah di tengah dunia ini, dan juga sekaligus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara,
melalui firman Tuhan hari ini, yaitu Kejadian pasal 1. Saya harap saudara juga membaca kitab Kejadian pasal 1 secara lengkap. Dan kalau bisa, mari kita berkomitmen meluangkan waktu tiap-tiap hari, paling tidak membaca satu pasal setiap hari secara rutin. Ya paling tidak ya, kalau bisa lebih daripada itu, bagus. Tapi setidak-tidaknya, mari membaca secara teratur firman Tuhan tiap-tiap hari. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, mengikuti pola ataupun teladan Allah. Kita mau menjadi penata layan yang baik. Dan yang keempat, menjalankan mandat Allah. Karena kita adalah duta atau utusannya di dunia untuk menjadi pelayan yang setia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita mengingat bahwa segala sesuatu berawal atau bersumber dari Allah, maka biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Pimpin kami menjalani hari ini dalam segala kegiatan kami. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.